Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya lah kita bisa sama-sama kumpul di ruangan pertemuan ini untuk mengikuti kegiatan workshop mengenai implementasi kurikulum Merdeka IKN, penerapan budaya disiplin positif di sekolah dalam upaya menumbuh kembangkan profil pelajar Pancasila. Untuk pertama-tama marilah kita sama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri Manggar kepada Bapak Arif kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akianti selaku calon untuk penggerak angkatan keempat 7. Yang rumah Ibu Akianti selaku calon untuk penggerak angkatan ke-7. Bapak Ibu guru pegawai SLB Manggar Sehat. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita akan mendengarkan dan membahas presentasi dari calon penggerak kita, di mana tema pada hari ini adalah budaya positif. Jadi dari paparan Bu Nami nanti sekiranya kita diskusi bersama. Selanjutnya dari hasil diskusi ini marilah kegiatan-kegiatan terkait budaya positif ini mari kita kembangkan sekolah kita untuk anak-anak kita, untuk sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan nanti hari ini dan selanjutnya akan membawa budaya positif yang lebih baik lagi. Tidak banyak sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita langsung saja langsung ke inti ya. Di sini saya Nanin Ardianti selaku salah satu calon guru penggerak angkatan 7 akan menyampaikan mengenai tentang budaya positif di sekolah. Di sini sebelum kita masuk ke budaya positif di sekolah, saya belajar di pendidikan calon guru penggerak ini mengenai yang pertama kali adalah filosofi Ki Hajar Dewantara atau KHD. Nah, di sini di KHD itu dia konsep dasar pendidikan baik itu untuk anak umum, anak berkebutuhan khusus sudah mencampurnya. Di sini filosofi KHD itu ada semboyannya. Semboyan yang pertama ing ngarso sumtulodo, yang kedua ing madya mangkarso, yang ketiga ketuli handayani. Nah, di dalam filosofi ini pada saat pembelajaran anak berkebutuhan khusus juga ada 3 poin penting. 3 poin penting yang pertama, pendidikan adalah menuntun. Nah, teman-teman bisa ada yang pernah mendengar nggak maksud dari pendidikan yang menuntun itu yang seperti apa? Menuju jalan yang lurus. Menuju jalan yang lurus. Benar. Memang pendidikan itu kita harus menuju jalan yang lurus. Jangan mencong-mencong. Kalau mencong-mencong kita bisa kesalahan. Maksudnya pendidikan yang menuntun di sini, karena anak itu sebenarnya kalau di sini anak itu bukan selembar kertas putih. Anak itu pasti ada modal sendiri, ada bawaan bakat atau potensi sendiri. Kita tidak bisa menganggap anak itu sebagai kertas putih lagi, karena anak itu punya modal sendiri. Kalau bahasa di teorinya itu adalah anak membawa kemampuan kodrat alam. Nah, kita sebagai guru yang bertugas untuk menebarkan, menuntunnya, untuk menguatkan lagi potensi-potensi yang ada di dalam diri anak. Itu maksud dari pendidikan yang menuntun. Yang kedua, pendidikan yang menghamba kepada murid. Siapa yang bisa berpendapat mengenai pendidikan yang menghamba kepada murid? Mbak Ambar? Kita sebagai pelayan murid. Oh, kita sebagai pelayan murid. Kayaknya serem amat Mbak gitu pelayan murid. Dia melayani sesuai kebutuhan
memberikan pelayanan dalam yang konteksnya terbaik. pendidikan. Oke. Ya, maksudnya itu ya benar kata Bu Tiwi tadi, kalau kita itu memberikan pendidikan itu melayani anak, memberikan pelayanannya dalam bentuk pendidikan itu tadi, memberikan pendidikan yang terbaik. Kita harus memaksimalkan setiap potensi yang ada dan kita sadar kalau setiap anak itu berbeda. Nah, itulah maksud dari pendidikan yang menghamba kepada murid. Kita sadar betul kalau setiap anak itu berbeda dan tidak bisa disamaratakan. Yang terakhir, pendidikan ibarat petani. Kenapa kita guru terus kita diibaratkan petani ya? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa memahami? Wah, Bu Nurul sudah memikirkan baca dulu presentasi ya. Maksud ibarat petani itu kitanya petani, guru itu sebagai petani, sekolah atau lingkungan itu sebagai lahan-lahan sawahnya, dan anak itu muridnya, benihnya. Maksudnya kita sebagai guru di lingkungan sekolah itu berusaha untuk membimbing, merawat, menciptakan lingkungan agar benihnya itu tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, itu maksud dari pendidikan ibarat petani. Selanjutnya, untuk pada saat presentasi ini ada beberapa konsep yang harus kita pahami. Yang pertama itu konsep pembelajaran dengan paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, restitusi posisi kontrol. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang terakhir, di segitiga restitusi. Semua familiar dengan kata-kata ini? Apakah familiar? Tidak. Tidak ada familiar. Nanti. Ya. Nanti saya akan perkenalkan setiap kata-kata ini memiliki arti tersendiri. Saya pun awal-awalnya juga nggak familiar dengan kata-kata ini. Apalagi tentang segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, saya juga nggak paham. Nah, masuk yang pertama sebelum kita menuju ke inti utama di budaya positifnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Apa bedanya paradigma baru itu seperti apa sih tentang pembelajaran? Menciptakan pelajar Pancasila. Ya, memang trennya kita profil pembelajaran Pancasila. Memang tujuan akhir memang kita harus membentuk karakter siswa itu menuju ke pembelajaran Pancasila. Tapi paradigma baru di sini maksudnya apa sih? Intinya sebelum kita menuju ke anak itu punya karakter profil pelajar Pancasila yang seperti beriman, bertakwa, kreatif, kebinekaan tunggal ika, bergotong royong, mandiri dan belajar kritis. Intinya itu kita tuh mengajarkan, kita membimbing anak tuh berorientasi pada penguatan kompetensi yang ada anak. Modal kodrat alam yang dimiliki anak. Nah, kita yang bertugas untuk menguatkan kompetensinya. Selain itu juga, jangan hanya kompetensi dalam pikiran, kemampuan intelektualnya aja yang dikembangkan, tapi karakternya juga sebagai seorang peserta didik harus dikembangkan. Nah, itulah paradigma baru, tidak hanya mementingkan satu sisi saja, tidak hanya mengembangkan kompetensi saja, tapi antara kompetensi dan karakter itu harus beriringan. Itulah paradigma baru dalam pembelajaran. Nah, pertanyaan pemantik untuk kita menuju ke budaya positif di sekolah. Setuju tidak setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak? Tidak. Pak Hasmi berkata tidak. Bu Widya setuju atau tidak setuju? Saya sih setuju saja. Enggak apa-apa, gak ada yang salah. Cuma pilihannya dua nih, udah nih. Setuju. Setuju. Why? Setuju. Ya. Setuju lah, karena kan apa ya, hukuman itu mungkin kalau secara orang dengarnya hukuman itu pasti yang berat-berat, yang menyeramkan kayak gitu kan, tidak mesti yang seperti itu. Kita bisa menciptakan hukuman yang mendidik dan membentuk anak tuh agar disiplin kayak gitu. Tapi ketika ada hukuman, kita juga harus menyiapkan rewardnya ketika dia sudah disiplin. Nah, di situ peran hukuman itu sebagai
akan berjalan beriringan dengan reward. Kalau menurut Bu Amber, Kalau cuma dihukum terus Saya setuju. Tapi misal ada hukuman di awalnya itu ada perjanjian kontrak kelas kan. Nah, jadi di awal kontrak kelasnya seperti apa? tidak nantinya serta-merta memberikan hukuman, tapi memang sudah Ya, sudah ada perjanjian di depan. terlebih dahulu. Jadi lebih ke arah anak tahu setiap konsekuensi dari tindakannya kalau ada kesepakatannya. Nah, itu kayaknya nyerempet di nomor 2 deh. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Dan apa kita tahu dulu. Saya tidak akan mengatakan yang setuju benar, ada yang tidak setuju salah, itu tidak ada. Kita nanti akan belajar di sini. Kita akan terbuka pikirannya dari setelah saya mempresentasikannya. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kebanyakan setuju. Mana suaranya? Nah, kita main. Ini ada pihak A dan pihak B. Yang pihak A, siapa yang mau jadi pihak A nih? Wimas. Sorry, Wimas tugasnya adalah mengepalkan salah satu tangannya sekuat-kuatnya. Di dalam kepala ini, Ibu bayangkan adalah sesuatu yang sangat berharga. Ibu pikirkan apa yang menurut Ibu berharga menurut Ibu apa yang paling berharga untuk Ibu di dalam diri Ibu, apa yang paling berharga. Ibu pegang kuat-kuat, Ibu kepalkan sekuat-kuatnya, Ibu pertahankan sekuat-kuatnya. Nah, itu tugas dari pihak A, Bu Imas. Tugas dari pihak B, jadi si tim penjahatnya, perayu ulungnya, harus merayu Bu Imas biar bisa membuka kepala tangannya, menyerahkan apa yang paling berharga menurut Bu Imas. Siapa yang mau merayu Bu Imas? Pak Husbin, merayu Bu Imas, Pak Husbin. Bukan merayu yang cita-citaan ini. Ayo Pak Husbin, jawablah. Apa Bu Imas? Mempersuasi Bu Imas agar Bu Imas mau melepaskan kepala tangannya. Aku pegang apa? Jangan dikasih tahu. Sesuatu yang berharga untuk Bu Imas, masa dikasih tahu? Bebas dikit-dikit. Jadi ada penghargaan. Ayo Imas. Iya. Itu kesempatan yang Bu Imas tunggu. Lebih baik Ibu serahkan daripada Ibu Sales ya. Kesempatan itu nggak datang sekali Bu Imas. Jadi lebih baik kamu serahkan aja daripada dipegang, daripada ya sangat berguna lah itu Bu Imas. Gimana kalau kayak gini? Bebas itu yang di tangan Kalau- Ibu kalau kalau dipegang satu dikasih ada. kan nanti bisa berkembang lebih banyak loh, tidak cuma satu. Ibaratkan ini sesuatu yang paling berharga. Iya kan ibu punya sesuatu tuh di tangan. Nah kalau dikasihkan ke kami itu tidak akan cuma jadi satu, bisa jadi lebih banyak, lebih berharga. Ya, tapi Belum semua. Pasti zaman ABG-nya ini sangat menarik. Bukan sales. Nah, Bu Imas yang paling berharga di Bu Imas ini mau nggak diberikan untuk Pak Hasbin atau untuk Bu Tini? Iya. aku nggak sampai S2 Ryan Gombal bingung. Apa yang paling berharga menurut Bu Imas? Kepala tangan Bu Imas ini. Apa Bu Imas yang paling berharga untuk? Aku tidak tahu. Oh, Bu Imas ternyata belum tahu sesuatu yang paling berharga untuk diri Imas sendiri. Jangan dibingung. Oh, cita-citanya banyak. Kalau cukup kita mainkan Bu Nurul. Ya, genggam. Pikirkan di dalam genggaman ini sesuatu yang paling berharga, tidak harus selalu materi, non materi pun boleh, tapi yang paling berharga menurut Bu Nurul. Jangan.
Nurul tidak harus materi, non materi pun boleh. Yang mau merayu Bu Nurul siapa? Ada yang mau merayu aku. Cantik ya Bu Nurul. Kami gak apa? Hah? Ada. Ayo biar dekat aja Bu Widya. Oh jangan Bu ya. Jangan Bu ya. Justru itu aku nggak bisa. Tuh bapak-bapaknya ada 3 tuh, bapak-bapaknya aja tuh yang tengah yang Oh, tengah. bayangkan lah. Nggak harus cowok yang merayu. Iya. 20 tahun yang akan datang. Dia juga iya gitu sih kata-kata aku Astagfirullah, salah ya? Bayangkan lah, daripada kau simpan 10-20 tahun akan datang, nah jadi apa sekarang? Daripada Lepaskan saja. Nah, Bu Nurul mau nggak melepaskan untuk Pak Hasbi? silakan dan bagi-bagi. Jangan dibagi-bagi. Jadi apa yang menurut Bu Nurul yang paling berharga untuk Rahasia. Iya kan sekarang nggak udah. Ceritanya masa rahasia disimpan sampai. Kayak gini, ketika saya disuruh merayu untuk mengambil sesuatu yang digenggam itu, saya tidak akan mau merayu ketika saya tidak tahu isinya itu apa. Ya, apa isinya sekarang Bu Nurul? Harus materi kan? Iya, tahu. Apapun kan? Anaknya. Iya, kan? Benar. Iya loh, kami didik akan jadi pintar loh anaknya ya. Memang anak itu aset investasi yang paling baik. Jadi kan di sini saya akan memberikan masukan. Jadi kan kalau si A ini adalah orang yang punya kontrol dan si B ini adalah motivasi eksternalnya, motivasi eksternal yang bisa mempengaruhi si yang punya kontrol ini untuk memberikan atau tidak memberikan. Jadi sebenarnya kalau kontrol itu tergantung diri kita sendiri kayak gitu loh, tergantung kita mau memberikan atau tidak. Nah ini akan lebih jelas di sini dan kita akan sambungkan dengan sistem pendidikan antara guru dan anak murid. Nah, miskonsepsi makna tentang kontrol tadi, ilusi guru mengontrol murid, ilusi guru mengontrol murid. Ibaratnya nih kayak gini, anak tuh selalu patuh sama kita. Sebenarnya kan anak yang dikontrol ini punya kehendak sendiri kan, punya perasaan sendiri kan. Dia mau dikontrol sama kita, mau patuh sama kita kan karena ada unsur motivasi eksternalnya. Dia mau nurut sama kita itu berarti kan dia mengizinkan kita untuk dikontrolnya kayak gitu. Itu ilusi dari guru mengontrol murid. Ini nanti akan menyambung antara hukuman konsekuensinya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Maksudnya itu kan si murid ini tadi kan si yang punya kekuatan, yang punya kontrol untuk dirinya sendiri. Nah, kalau penguatannya itu lama-kelamaan positif terus-menerus dan menurut kita bermanfaat, lama-lama kan dia sadar nih, dia bisa memanfaatkan itu. Lama-lama itu tidak akan menjadi yang berharga lagi untuk si anak. Nah, itulah maksud dari ilusi bahwa semua penguatan positif dan efektif dan bermanfaat itu tidak selalu baik, itu hanya ilusi. Yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang kan kalau kita lah pening sama anak kan kita mau lemah lembut, ngerayut-rayut. Jadi si anak tuh kayak yang paling salah kayak gitu. Nah itu juga ilusi untuk dia nurut sama kita itu lama-kelamaan juga nggak akan efektif untuk anak karena dia sendiri yang punya izin untuk dikontrol kan. Nah yang terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak selamanya kita guru itu akan memaksa anak murid untuk terus patuh kepada kita. Nah, miskonsepsi ini berhubungan dengan teori stimulus respon dan teori kontrol.
Kalau stimulus respon dulu, realitas kebutuhan kita itu sama. Semua orang itu dianggap kebutuhannya sama. Tapi kalau kontrol, realitas atau kebutuhannya itu kita tuh berbeda-beda. Setiap orang itu berbeda-beda kebutuhannya. Kemudian semua orang melihat hal yang sama kalau itu stimulus respon. Tapi kalau di sistem teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran berbeda-beda. Misalnya seseorang melakukan kesalahan, kan tidak bisa disamaratakan alasan melakukan kejahatan itu sama kan? Bisa berbeda-beda juga. Nah, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Anak selalu nurut sama kita. Nah, teori yang anak selalu nurut sama kita itu termasuk teori stimulus respon. Kalau di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Teori stimulus respon lagi. Orang lain bisa mengontrol saya. Tapi kalau untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Sendiri-sendirilah yang bisa mengontrolnya. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kalau kita gagal ngebujuk anak, kalau kita gagal ngebujuk anak, tingkatnya kalau di stimulus respon naik ke pemaksaan. Kemudian kalau di teori kontrol, kolaborasi dan konsekuen menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi si anak yang diajak berpikir lagi untuk menyelesaikan suatu masalah. Itu tentang teori stimulus respon, tentang paradigma pendidikan baru. Nah, masuk kedua. Inti yang kedua, ini yang diintinya, disiplin positif. Dalam menciptakan lingkungan yang positif harus menerapkan disiplin positif di sekolah. Menurut kawan-kawan, disiplin itu apa ya? Menurut kawan-kawan, melakukan sesuai aturan yang ada. Menurut Bu Tiwi, melakukan sesuai aturan yang ada. Menurut Bu Nurul, Kopas. Jadi intinya menurut ibu-ibu dan bapak-bapak, disiplin itu melakukan sesuai aturan yang ada. Kalau tidak melakukan aturan yang ada, mendapatkan hukuman. Right? Itu pendapat kita. Nah, kalau untuk pendapat Mas Asfi, tidak harus mematuhi aturan. Jadi disiplin ya tetap taat aja sih. Tapi kalau ada hukuman tidak bisa katakan itu menjadi disiplin. jadi hanya Terpaksa. melakukan kegiatan Taat mematuhi peraturan. Tidak ada hukuman lah. Itulah kira-kira. Oke. Kita tampung dulu. Nah, kalau menurut teori memang benar zaman dulu itu kalau disiplin itu kita harus menuruti peraturan. Kalau tidak mengikuti peraturan dapat hukuman. Tetapi kalau yang pembelajarannya yang terbaru itu disiplin positif itu kita melakukan sesuatu itu berdasarkan nilai, tujuannya untuk mencapai nilai-nilai kebajikan. Nah, itu didasarkan atas motivasi dalam diri kita sendiri tanpa memperhatikan motivasi eksternal kita, kayak gitu. Jadi memang disiplin itu muncul dari dalam diri kita sendiri tanpa melihat motivasi eksternal kita. Nah, hal ini didukung sama pemikiran Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu kita tuh tidak harus lepas dari perintah, tapi merdeka itu ketika kita cukup baik, cukup cakap untuk memerintah diri kita sendiri. Berarti self control kita lah yang bagus, itu yang baru dikatakan merdeka. Bukan berarti merdeka kita melanggar peraturan, tapi merdeka itu di saat kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Itu yang dikatakan merdeka. Nah, di sini ada gambar ibu sama bapak pakai baju kuning-kuning, coklat-coklat. Nah, ini maksudnya lambang dari kita. Tugas kita dalam menciptakan budaya positif dan disiplin positif itu untuk menyadarkan anak-anak, untuk menciptakan anak-anak itu biar dia punya self control yang baik, yang disiplinnya di dalam diri anak itu
tumbuh kayak gitu tanpa motivasi intrinsik. Jadi kita lebih menguatkan motivasi intrinsik mereka untuk lebih disiplin lagi. Itu tugas kita. Kemudian bukan tugas sih, peranan dari siswanya itu, mereka itu sadar tentang apa yang mereka lakukan. Itulah tadi self control mereka terbentuk. Itulah tujuannya untuk anak-anak. Nah, selanjutnya tiap habis kita bisa mengontrol diri kita sendiri, pastikan kita melakukan sesuatu itu atas dasar ada alasannya. Nah, salah satu alasan dari setiap kita melakukan sesuatu berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, kelima kesenangan. Misalnya kita melakukan kayak Widya nih, seneng dia berjualan kue. Itu kan atas dasar apa? Atas dasar bertahan hidup dan kesenangan. Benar-benar bertahan hidup dan kesenangan. Itu kan segi positif ya. Atas dasar bertahan hidup kan tidak selalu negatif ya. Bertahan hidup seperti Widya kan termasuk kegiatan yang positif. Nah, misalnya kayak Tete kan dia kan senang ngambilin pernak-pernik orang yang kecil-kecil, ngambil. Nah, itu kan dia pasti ada alasannya. Kesenangan. Kalau kita lihatnya tuh jangan-jangan untuk bertahan hidup ya, karena ada punya Awalnya ini. kesenangan, tapi kayaknya semakin kesini bertahan hidup. Jadi setiap tingkah laku kita, baik itu tingkah laku Awalnya kan positif, kesenangan ya, tapi lama-lama ya bisa bergeser. Iya. Jadi intinya Beli rokok. jadi setiap melakukan sesuatu itu kita itu pasti untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, kebutuhan hidup kita itu termasuk 5 kategori ini. Kayak Tatek tadi, dia mengambil pernak-pernik kecil-kecil. Awalnya kita kira bertahan hidup, lama-lama kayak kesenangan. Terus lama-lama lagi kelihatannya lebih berat ke bertahan hidup. Nah, itulah dasar dari setiap orang melakukan sesuatu. Nah, selain setiap kita melakukan sesuatu selain dasar untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, ada motivasi perilaku manusia. Ini bisa dikaitkan dengan dunia pendidikan. Nah, yang pertama yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Anak disuruh ngerjain PR di rumah. Alasannya ngapa? Kan kita harus awalnya mungkin karena hukuman, takut dihukum oleh Bu Nanin kalau ada ngerjain tugas. Nah, itu salah satu motivasinya. Bisa itu kan. Bisa juga ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kalau buat PR setelah dapat nilai bagus dipuji sama Bu Nanin. Itu motivasi kemungkinan motivasi lagi. Yang ketiga juga dia kemungkinan juga menghargai nilai-nilai kebajikan dalam dirinya sendiri. Dia sudah sadar betul nih, kalau membuat PR itu penting untuk dia mendapatkan tambahan ilmu. Jadi motivasi dalam berperilaku juga bisa ada 3 kemungkinan. Untuk menghindari hukuman kah? Atau untuk mendapatkan imbalan atau pujian kah? Atau emang dia sudah sadar sendiri tentang nilai dari sebuah tindakannya itu? Nah, kita lihat ini hukuman atau konsekuensi ya. Kita telah lagi mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan meralat lagi. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak
menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Terus membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol tangan. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman. Dari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran videoka. Konsekuensi. Jadi, apa bedanya antara konsekuensi dan hukuman? Konsekuensi pasti mendidik, sedangkan hukuman belum tentu mendidik. Oke, pendapatmu Dewi. Pendapat Bu Media apa bedanya hukuman? Nah, pakai Bu Media, bener lah. Jangan itu. Frekuensi. Ya. Apa bedanya Bu antara hukuman dan konsekuensi? Nanti sepiring bertiga di situ. Dari tulisannya itu udah beda ya. Ini jelas. Tulisannya berbeda. Oh enggak. Nah, ini yang bagian hukuman, yang ini yang bagian konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Jadi ya pokoknya ya menyakitkan dan harus terjadi. Kalau konsekuensi udah harus terjadi dari perilaku kita. Konsekuensi ya kayak akibat yang sudah kita lakukan tapi tidak selalu menyakitkan. Itu konsekuensi. Kalau hukuman pasti menyakitkan. Nah, terus kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Menyakitkan itu tidak harus fisik ya, menyakitkan itu perasaan tidak enak kayak gitu, deg-degan, malu, nah itu menyakitkan juga. Itu. Nah, kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid dalam jangka waktu yang pendek. Terus hukuman korban mendapatkan keadilan. Nah, kali ini korban bisa diabaikan. Kemudian kalau hukuman murid akan merasa tersakiti. Nah, kali ini murid dibuat tidak nyaman aja. Rasanya nyaman tapi tidak sakiti. Terus kalau hukuman perilakunya pasif agresif dan meningkat. Kalau konsekuensi pengumuman hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kemudian sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah, ini adalah perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Intinya kalau hukuman itu menyakitkan, kalau konsekuensi itu tidak selalu menyakitkan dan jangka waktunya lebih pendek. Itu beda dari hukuman dan konsekuensi. Salah. Abdan. Sabar. Gimana ini memperbesar? Yang bawah itu. Ini gimana jadinya lagi? Kami tentang posisi hukuman dan konsekuensi. Kita mengerti nih antara si mana yang posisi kontrol, si mana yang posisi dikontrol. Kemudian kita akan mempelajari tentang restitusi, posisi kontrol, restitusi. Nah, ada 5 posisi kontrol. Kalau kita kan si guru berarti si pengkontrol dan murid adalah si yang punya kontrol. Nah, kalau posisi kontrol yang pertama adalah penghukum. Ciri-cirinya ada suaranya tinggi, bahasa tubuh mata melotot, dan nunjuk kayak gitu. Itu penghukum. Kemudian pembuat rasa bersalah. Bullying. Bisa itu bullying gitu. Untuk mempengaruhi seseorang dengan meningkatkan rasa bersalahnya itu bisa. Nada suaranya melemah, halus, sedih, bahasa tubuhnya
merapat pada anak yang lesu kayak gitu. Kemudian posisi kontrol sebagai teman. Nah, ada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan pokoknya friendly lah itu. Kemudian pemantau itu lebih ke arah dia punya gap antara anak dan murid. Dia berusaha memunculkan, si guru itu memunculkan agar anak itu sadar akan setiap tingkah lakunya, sadar akan sanksi, sadar akan konsekuensi, sadar untuk bertanggung jawab dalam melakukan sesuatu. Ciri-cirinya ada suara datar, bahasa tubuh formal. Nah, yang terakhir posisi kontrol adalah manajer. Dia gabungan antara si teman dan si pemantau. Jadi dia berusaha untuk tetap ramah, tetap wise sama anak-anak, tetapi dia berusaha untuk menyadarkan anak setiap tingkah laku dia itu harus bertanggung jawab gitu, punya konsekuensinya. Nah, itulah. Kemudian kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas. Apa bedanya keyakinan kelas dengan kelas sama peraturan kelas? Mari. Biar tak ngantuk. Jawab aja. Apa beda keyakinan kelas sama peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu suatu kondisi di mana pengajar atau guru itu sudah bisa memposisikan dirinya sendiri, memposisikan anak-anak dalam aktivitas belajar di kelas. Jadi si guru ini tahu seluk-beluk latar belakang siswa sehingga untuk manajer dia dan untuk nanti kelas selanjutnya akan lebih baik lagi. Tapi kalau peraturan kelas itu istilahnya model aturan-aturan yang lalu, sehingga untuk implementasi pelajaran kita ibaratnya sudah akan segera dilakukan sekarang keyakinan kelas. Oke, kita terima pendapat Sahari. Terima dulu pendapat Sahari. Ada yang ingin berpendapat lagi mengenai keyakinan kelas dan peraturan kelas? Sebelum tunggu Imas ke pagi dulu sebagai guru SMP yang muridnya udah mulai nano. Menurut Pak Andi, keyakinan kelas? Baik, gunanya kalau menurut saya keyakinan kelas itu adalah adanya kesepakatan, adanya persetujuan dari masing-masing suara anggota kelas. Sehingga kalau peraturan kelas itu biasanya peraturan yang dibuat oleh satu pihak, tidak saja dari guru ataupun dari sekolah. Jadi keyakinan kelas itu lebih fleksibel sesuai dengan apa yang dibutuhkan dan apa yang dirasakan oleh individu-individu yang ada di dalam kelas, sehingga menjadi terwakilkan dalam suatu poin-poin kesepakatan. Mantap Pak Andi, lulus benar, 100 benar loh. Memang benar, keyakinan kelas itu lebih ke arah kesepakatan dari setiap anggota yang ada di dalam kelas. Jadi tidak hanya dari satu pihak saja, kita harus mendengarkan pendapat-pendapat dari anak, kebutuhan anak, dan mereka juga belajar untuk menyelesaikan suatu masalahnya di situ. Jadi setiap tingkah laku mereka itu, mereka udah ada kesepakatannya di situ. Begitu tadi. Alhamdulillah ada Pak Andi ya yang menolong. Nah, cara pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini awalnya bersifat abstrak, universal, luas, ya. Jadi bisa dipecah lagi menjadi lebih kecil. Terus dibuat melalui kalimat positif, jangan ada kalimat negatif. Terus tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat. Semua warga kelas berkontribusi. Nah, ini tahapan pembentukan keyakinan kelas. Pertama-tama curhat dulu. Apa sih yang dirasakan, apa sih
sih yang dibutuhkan, apa sih yang membuat yang paling nyaman untuk setiap anggota di dalam kelas. Terus setiap masukan-masukan dari murid ini kita kelompokkan. Terus habis itu kita tinjau ulang nih, baru habis itu diambil membuat kesepakatannya. Habis dibuat kesepakatan, dibuat poster keyakinan kelas. Nah, ini kita nonton video Abdan dalam penerapan segitiga restitusi. Kamu tahu? Kamu sayang? Nah, ini salah satu contoh kasus dari Abdan yang datang terlambat ke sekolah. Saya menerangkan tentang segitiga restitusi. Nah, kalau segitiga restitusi ini kan namanya segitiga ya, berarti ada 3 sisi. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas dulu. Stabilan identitas dalam menyelesaikan masalah maksudnya itu setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita harus membuat nyaman anak dulu. Kita memposisikan diri kita juga seperti itu, pernah melakukan berbuat salah. Pasti kita pernah juga kayak gitu. Jadi membuat anak merasa nyaman. Kemudian pada saat menstabilkan identitas ini, kita membuat anak itu bukan satu-satunya orang yang bersalah, yang pernah melakukan kesalahan itu. Nah, disitulah kegiatan menstabilkan identitas. Saya pada saat contoh yang Abdan tadi adalah saya mengatakan bahwa ya ibu juga pernah telah datang ke sekolah, tapi bukan gara-gara alasan nonton
nonton Piala Dunia itu karena memang telat bangun saja. Nah itu. Kemudian habis menstabilkan identitas itu, saya melakukan validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita harus menggali dulu nih alasannya apa dia telat. Alasan dia telat kita harus gali itu dulu, kan semua tindakan pasti mempunyai alasan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia tadi. Nah kalau Abdan ini tadi kan gara-gara dia kesiangan nonton Piala Dunia, jadi pada saat bangun dia kesiangan telat. Terus di sini juga pada saat validasi tindakan yang salah, kita mengajak murid itu untuk tahu, untuk sadar kalau dia benar-benar salah dan cara penyelesaiannya jangan sampai diulangi lagi. Nah itu termasuk di dalam tindakan validasi tindakan yang salah. Setelah validasi tindakan yang salah, kita lanjut ke menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan sudah dibentuk awal-awal ya. Nah, tindakan dia telat datang ke sekolah itu termasuk melanggar keyakinan kelas atau tidak? Kayak gitu. Itu termasuk dalam posisi menanyakan keyakinan kelas. Nah, ini ada video kedua lagi. Nah, ini sama masih Abdan, tapi Abdan ini melakukan dua tindakan non-disiplinnya. Yang pertama kan tadi dia datang telat, yang kedua dia salah pakai baju. Harusnya hari Rabu itu adalah baju olahraga untuk di kelas saya, tapi dia pakai baju muslim. Ini termasuk dalam tindakan menstabilkan identitas tadi. Membuat anak merasa nyaman, merasa anak tidak satu-satunya orang yang melakukan kesalahan. Nah, yang ini termasuk tindakan validasi tindakan yang salah. Menyadarkan anak apa kesalahan yang dia lakukan dan berusaha mencari solusi bersama-sama agar tidak mengulanginya lagi. Dari video saya penerapan segitiga restitusi. Jadi inti dari penerapan segitiga restitusi tadi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua melakukan validasi tindakan salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Itu tadi semua dari cara-cara kita untuk menciptakan budaya positif di lingkungan sekolah. Saya harap teman-teman mau bekerja sama dalam menerapkan segitiga restitusi ini, karena
akan sangat baik untuk diterapkan ke anak-anak, terutama anak berkembang. Ya, bagi teman-teman yang mau melakukan saya buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang mau bertanya atau mau sharing-sharing, saya persilakan. Ini bertanya Bu. Ya, gimana Pak Asfir? Segitiga restitusi ini Bu. Ya. Kalau penerapannya misalkan siswa saya bolak-balik dalam tahapannya boleh atau enggak Bu? Karena kan misalnya saya pengen di stabil dulu atau gimana, atau boleh kita kultur atau sudah apa ya namanya udah baku seperti itu Bu. Ya. Jadi inti pertanyaan dari Pak Hasbin dari segitiga restitusi tadi poin-poinnya, boleh nggak kegiatan itu dibolak-balik dalam menerapkannya? Kan sebenarnya segitiga restitusi itu kan ada tahap-tahapnya ya Pak Hasbin. Tahap pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Nah, sedangkan yang terakhir kan menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini sebenarnya kan sudah dibuat dibuat pada saat anak mau mulai belajar kan, di awal pembelajaran. Jadi sudah ada kesepakatan. Nah, sedangkan pas anak melakukan kesalahan kan pas saat itu bukan di awal pembelajaran. Jadi untuk menyadarkan anak nggak bisa dibolak-balik, tetap harus nuntut Pak Hasbin begitu. Itu ya Pak Hasbin, semoga dimengerti. Bagi teman-teman yang mau bertanya lagi, Ada sih, jelasin dulu sedikit. Ya. Strip. alhamdulillah ya teman-teman sudah meluangkan waktu. Sebelum kita menutup kegiatan ini, saya akan refleksi kembali tentang budaya positif di sekolah. Jadi, untuk menciptakan lingkungan positif di sekolah di SLB Negeri Magelang, kita harus berusaha menerapkan budaya positif ini dengan cara disiplin positif. Disiplin positif itu kita berusaha sebagai kontrol, kita sebagai guru itu sebagai kontrol manajemen. Jadi kita berusaha bersikap bersahabat dengan anak dan memantau semua aktivitas anak, tapi kita tidak harus mengontrol anak dan berusaha agar menumbuhkan self disiplin dalam diri anak itu sendiri, sehingga anak bisa berperilaku yang baik berdasarkan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Nah, pada saat menyelesaikan masalah yang dihadapi anak-anak, kita harus menerapkan segitiga restitusi dengan tahap-tahap. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Jadi diharapkan Bapak Ibu nanti pada saat di kelas membuat keyakinan kelas agar setiap tingkah laku anak-anak, tindakan anak itu, anak sudah sadar betul atas konsekuensi dan harus bertanggung jawabnya. Itu saja dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu. Mohon maaf apabila banyak salah kata, apabila ilmu yang saya berikan kurang lengkap, saya mohon maaf. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Abdan. Abdan tadi datang jam berapa? Jam 7 lewat. Kenapa kau datang jam 7 lewat? Kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Jam 7. Jadi kalau kau datang jam 7 lewat, itu telat apa enggak? Lewat. Telat. Ngapa kau datang telat? Tidur. Tertidur. Ya Allah. Kenapa kau tertidur? Tengok bola dunia. Kapan kau nengok Piala Dunia? Di semalam. Semalam. Ngapa kau nonton Piala Dunia? Nak sekolah. Jadi telat. Yelah, tak apa-apa. Ibu dulu juga gitu, tapi ibu dah nonton Piala Dunia. Ibu nonton Korea. Jadi esok puang ke kau nonton Piala Dunia malam-malam menak sekolah? Ndak, iya, dah usah nonton Piala Dunia dulu ya. Men besok nak sekolah, men kau nak nonton Piala Dunia kelak. Kalau misalnya kan kita hari Sabtu libur ya. Nah, hari Sabtu libur, hari Jumat malam, kau puang nonton Piala Dunia. Men besok sekolah puang kan? Enggak. Kalau besoknya libur puang ke nonton Piala Dunia? Puang. Jadi esok jangan nonton Piala Dunia dulu esok nanti malam karena esok sekolah. Sekolah pinter. Abdan tahu tidak keyakinan kelas itu apa? Enggak. Iya, keyakinan kelas itu kayak perilaku yang baik. Nah, Abdan tadi berperilaku telah datang ke sekolah. Baik atau tidak? Enggak. Tidak. Mengapa tidak baik telat ke sekolah? Karena melanggar apa? Oh iya benar, kalau datang telat ke sekolah itu melanggar aturan sekolah. Itu disiplin atau tidak disiplin? Enggak apa? Enggak disiplin. Bagus tidak kalau enggak disiplin? Enggak. Jadi Abdan harus apa? Jadi besok-besok kalau Abdan datangnya tepat waktu sebelum jam 7 berarti Abdan disiplin. Abdan mau tidak disiplin? Wah, karena disiplin itu bagus untuk Abdan. Abdan nanti lebih belajar untuk memanajemen waktu. Abdan nanti pintar ngatur waktu. Jam berapa harus tidur, jam berapa harus bangun biar untuk siap-siap ke sekolah. Jadi besok Abdan mau tidur jam berapa? Nanti malam. Hah? Jam 8 cepat banget beneran. Abdan belajar nggak di sekolah? Di rumah malam-malam. Wah, jadi jam 8 sudah tidur, iya pintar. Terus nanti bangun paginya jam berapa? Jam 6 siap-siap, jadi setengah 7 bisa langsung ke sekolah. Jadi datang. Jadi Abdan bisa disiplin. Oke. Pintar, salam dulu sama ibu. Abdan pakai baju apa sekarang, Dan? Hari apa ini, Abdan? Rabu. Hari Rabu. Kalau hari Rabu jadwal pakai baju apa? Baju olahraga. Pakai baju olahraga. Abdan sekarang pakai baju apa? Muslim. Muslim. Jadi benar atau salah? Sama. Salah. Ngapa Abdan salah pakai baju Muslim, tidak baju olahraga? Buru-buru. Jadi lupa pakai baju Muslim ya. Oh, baju olahraga dilupakan. Yalah, bujak dulu pernah. Nggak pakai, kalau ibu dulu ya, dulu ibu itu kelupaan baju merah putih kan baju pramuka, ibu lupa menipu hari Jumat, jadi ibu pakai baju merah putih, nggak pakai baju pramuka, dia menipu dulu sedikit. Nah, Abdan pakai baju Muslim di hari Rabu benar atau salah? Sama. Salah, harusnya pakai baju Muslim hari apa? Kami. Hari Kamis. Esok jangan buru-buru lagi ya, aku mau buru-buru. Pagi-pagi kan? Telat bangun. Kenapa telat bangun? Nonton bola tadi ya? Iya, maka telat juga kan kalau tadi? Iyalah, tidak apa-apa lah. Esok jangan diulangi lagi ya. Ingat, kalau hari Rabu pakai apa? Baju apa? Olahraga. Kalau hari Kamis pakai apa? Muslim. Kalau hari Jumat? Olahraga juga kita nak senang, habis itu baru pakai baju pramuka ganti ya. Rajalah. Abdan tahu ke
keyakinan kelas yang ibu tadi ceritain teh, keyakinan kelas kan perilaku baik. Abdan, tahu ke kalau pakai baju salah baju ini termasuk perilaku apa, baik apa buruk? Buruk, kenapa buruk? Karena salah baju itu artinya kurang disiplin. Abdan mau gak disiplin? Muat, besok disiplin ya, tepat pakai bajunya. Kalau hari Senin pakai baju putih merah, Selasa 2, hari Rabu olahraga, Kamis muslim, Jumat olahraga suat, baru abis itu ganti pula pramuka. Oke, jangan diulangi lagi. Abdan mau ke dan disiplin salah pakai baju? Iya, malu ke? Malu lah ya, besok jangan main gitu Pak, jangan buru-buru ya. Ingat bangun pagi, oke, dah istirahatlah. Bawa duit jajan ya.